Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, coba ibu mau kalian melihat gambar yang ada pada layar kalian. Di situ terlihat ada seseorang yang sepertinya sedang kesulitan untuk memindahkan mobil. Jadi dia melakukan usaha untuk mendorong mobil, tetapi karena mobilnya terlalu berat dan gaya yang diberikan oleh orang tersebut itu tidak cukup, maka mobil tersebut tidak bergerak sama sekali. Nah, di dalam fisika, jika kita melakukan usaha tetapi benda tersebut tidak melakukan pergerakan atau perpindahan, maka kita menyebutnya kalau kita tidak melakukan usaha. Kenapa bisa kayak gitu? Karena usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi kalau misalnya tidak ada perpindahan, maka tidak ada yang namanya usaha. Nah, dimensi usaha itu adalah M, L kuadrat, dan juga T kuadrat. Ini harap diingat ya. Nah, sekarang kita mulai perhitungan dalam menentukan usaha dengan gaya yang searah. Jadi sekarang kita pakai gaya yang searah dulu. Ingat dengan hukum Newton, kalau misalnya usaha itu adalah besaran vektor. Nah, jadi kita tidak boleh untuk mengabaikan arah dari gayanya tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di dalam gambar, karena untuk mendorong mobil satu orang itu tidak akan bergerak, jadi untuk membuatnya bergerak kita harus memerlukan banyak bantuan nih. Seperti yang terlihat itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga yang ikut mendorong mobil yang membuat mobil itu akhirnya bergerak. Nah, kita ilustrasikan kalau mobil tersebut adalah kotak berwarna oranye ini di posisi awal. Nah, setelah dia dilakukan gaya oleh ibu-ibu tersebut yang mana di sini disimpulkan adalah F, dia mengalami perpindahan dari posisi di sini menjadi posisi di sini. Nah, lalu dari konsep ini kita menemukan sebuah rumus yang mana W sama dengan F dikali S. W-nya adalah usaha, F-nya itu adalah gaya yang bekerja pada benda, S-nya itu adalah perpindahannya. Nah, sekarang bagaimana jadinya jika usaha yang dilakukan itu mendapatkan gaya dari gaya yang membentuk sudut. Nah, jadi seperti ini kan, ini adalah kotaknya, lalu kemudian anak ini memberikan gaya kepada mobil ini menggunakan sebuah tali dan membentuk sudut. Nah, kemudian kita harus memproyeksikan gaya tersebut ke dalam rumus yang sudah kita tahu tadi. Yang kalau misalnya tadi gayanya itu searah, maka langsung aja kan W sama dengan F dikali S. Sedangkan jika dia membentuk sudut, tinggal dikali cos alfa dikali S. Nah, ini harusnya kalian udah belajar nih di matematika tentang trigonometri. Ingetin aja ya, kalau ada sin 30, 45, 60, dan cos, ya yang paling sering digunakan adalah sudut-sudut ini. Kalau sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, dan sin 60 itu setengah akar 3. Nah, cos itu kebalikannya, dia setengah akar 3. Ini setengah akar 2 dan dia setengah. Ini diingat ya. Next, sekarang ke besar usaha jika diketahui grafik F dan delta X-nya. Jadi jika kalian nanti di soal menemukan materi usaha dengan menggunakan grafik, kalian bisa menentukan usahanya pakai luas daerah di bawahnya aja. Nah, jadi misal nih kayak di kasus grafik ini, kalian tinggal menentukan luas dari garis yang terbentuk. Kalau ini kan berarti bentuk segitiga. Berarti kita bisa menggunakan W-nya itu pakai luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya apa? Yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Ini alas dan ini tinggi. Yang ini juga kasus kedua ini kita bisa pakai usahanya itu pakai luas trapesium.
dengan rumus ini adalah A, B, dan T, berarti A ditambah B per 2 dikali T. Nah, habis dari sini kita langsung bisa mendapatkan usahanya. Nah, sekarang kita berpindah ke materi mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dimensi energinya adalah M, L kuadrat, dan T pangkat minus kuadrat. Nah, bentuk energi ini dibagi 3, yaitu ada energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Nah, ingetin aja nih kalau misalnya energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian, sedangkan jika energi kinetik berhubungan dengan kecepatan, sedangkan energi mekanik adalah gabungan antara energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, untuk energi potensial rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Tadi kan Ibu sudah bilang kalau energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian. Jadi, ingetin aja nih kalau EP itu pasti ada H-nya. Seperti itu. Nah, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Jadi, even bendanya itu nggak bergerak, jika sebuah benda itu punya posisi atau dia itu terletak di suatu tempat, pasti dia punya energi potensial. Nah, sekarang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Kalau gerak berarti dia pasti punya kecepatan dong. Nah, kalian ingetin aja rumus energi kinetik yang ada kecepatannya, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Untuk energi mekanik itu adalah gabungan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, hubungan usaha dan energi potensial itu jadi usaha itu bisa kita katakan sebagai perubahan energi potensial. Jadi perubahan posisi sebuah benda dari sebelum bergerak, kemudian karena dikasih gaya dia jadi bisa bergerak. Nah, bisa juga dikatakan sebagai hubungan usaha dan energi kinetik juga sama aja. Jadi usaha itu adalah perubahan kecepatan dari sebuah bendanya. Nanti ini jadinya W, misal dari A, B itu jadi delta EK. Nah, delta EK itu sama dengan setengah M V2 dikurang V1. Nah, sekarang adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, kita membandingkan energi mekanik suatu benda dari posisi pertama ke posisi kedua. Jadi, di posisi misal dia itu misal kita ada sebuah benda, bola. Nah, bolanya itu kita pantulkan ke bawah. Nah, kita akan membandingkan posisi EM dia waktu dia di atas dan ketika EM-nya itu ada di bawah di sini. Berarti ini M1 dan juga ini M2. Pakai rumus yang sudah tadi kita pelajari. Nah, sekarang kita coba ke soal ya. Nah, nomor 1 nih. Sebuah mobil mogok di tengah jalan. Seseorang berusaha mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan. Namun, mobil tidak berpindah sedikit pun dari tempat semula. Usaha yang dilakukan oleh seorang tersebut bernilai, jawabannya adalah, jawabannya itu adalah yang 0. Karena kan tadi Ibu sudah bilang kalau misalnya dalam fisika, kita dibilang melakukan usaha kalau kita kalau terdapat adanya perpindahan dari gaya yang kita lakukan. Nah, dibilang di soal ini kalau dia itu tidak berpindah sedikit pun, maka usaha yang dilakukannya itu adalah 0. Nah, untuk soal yang kedua nih, balok bermasa 10 kg. Kita tulis yuk diketahuinya. Diketahuinya adalah masanya itu 10 kg. Balok ditarik dengan gaya F-nya adalah 25 Newton, membentuk sudut 30 derajat. Sudutnya 30 derajat. Ingat ini, sin 37 itu adalah 0,6. Kalau cos 37 adalah 0,8. Setelah berpindah ke kanan 2 meter, dia berpindah. Berarti apanya? Iya, S-nya 2 meter. Nah, ditanya, usaha oleh gaya F sebesar, berarti W-nya kan,
Nah, karena ini kita adalah usaha dengan gaya yang membentuk sudut, berarti rumusnya tadi kalian udah tahu. W sama dengan F cos theta dikali S. F-nya berapa? 25. Cos theta berapa? Cos 37, 0,8 dikali S-nya adalah 2. Maka di sini kita bisa berapa nih hasilnya? 25 kali 0,8 kali 2. Berarti 25 dikali 1,6. Coba kita hitung. 25 dikali 1,6. 0, 3, 6 kali 2, 12, tambah 3, 15, 5, 2. Berarti ini 0, 10, 1, 2, 3, 4. Komanya di sini. Berarti sama dengan 40 Joule. Oke. Next nih, sebuah benda masanya 3 kg bekerja gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya seperti grafik di bawah ini. Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, besar usaha yang dilakukan benda hingga berpindah sejauh 7 meter adalah, ingat kalau misalnya ada grafik F terhadap delta X, maka langsung aja nih kita bisa menentukannya menggunakan rumus luas trapesium. Jadi di sini itu A-nya, ini B-nya, dan ini T-nya. Berarti rumusnya A ditambah B per 2 dikali T. Yang mana A-nya itu adalah dari 3 ke 10 ada 7. Ditambah B-nya 10 per 2 dikali T-nya adalah 20. Maka di sini coret, dia tinggal 10. Maka hasilnya adalah 170 Joule. Seperti itu. Nah, ini adalah materi usaha dan energi. Selanjutnya, ada tugas untuk kalian yang bisa kalian cek di description box. Oke, jangan lupa kalian harus komen untuk nilai absen kalian ya. Terima kasih.